melanjutkan ke penanya berikutnya. Ada Adi di Bondela. Selamat malam Pak Pendeta. Saya ingin bertanya, mana yang benar? Manusia pertama adalah Adam, sedangkan menurut teori Darwin, manusia adalah evolusi dari kera. Dan hal ini telah diajarkan di sekolah. Terima kasih banyak. Ya sudah pasti teori evolusi Darwin itu salah. Ya, sebagai orang Kristen kita memang harus menolak teori semacam itu. Dan saudara perlu ketahui ya bahwa sebenarnya evolusi ini tidak cocok disebut semacam dia masuk ke dalam dunia sains. Sebenarnya tidak cocok. Itu hanya semacam, lebih tepat tidak bisa dibilang teori evolusi, tapi dongeng evolusi. Mengapa? Karena itu sama sekali tidak pernah bisa dibuktikan. Memang ada berbagai pandangan yang bervariasi tentang teori evolusi ini, tapi secara umum teori ini mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu adalah hasil evolusi dari bentuk yang paling sederhana. Dulunya terjadi secara kebetulan, bahan-bahan mati itu bercampur dan berubah menjadi makhluk bersel satu, lalu berubah lagi menjadi makhluk lain yang lebih kompleks. Itu teorinya seperti itu. Atau sederhananya begini, mula-mula secara kebetulan ada satu makhluk bersel satu yang setelah berjuta-juta tahun dia berkembang menjadi sejenis ikan. Lalu setelah jutaan tahun lagi ikan ini berkembang menjadi amfibi. Lalu jutaan tahun kemudian amfibi ini berkembang menjadi reptilia. Lalu jutaan tahun lagi reptilia ini berkembang menjadi mamalia dan burung. Dan pada akhirnya beberapa mamalia itu bertumbuh lagi. Seperti monyet misalnya berkembang lagi menjadi manusia. Nah, dari beberapa proses terakhir hingga menjadi manusia seperti sekarang ini, itu kira-kira itulah gambaran teori sederhana dari evolusi seperti itu. Tapi bagaimana kita menjawab hal ini? Kita mempunyai banyak jawaban yang bisa diberikan terhadap dongeng ini berkaitan dengan mutasi genetik atau hukum termodinamika atau hukum entropi maupun juga penemuan biokimia modern. Itu berhubungan dengan DNA, RNA. Tapi sulit bagi saya untuk menjelaskan ini karena kalau kita tidak mempunyai pemahaman dasar tentang ilmu ini maka akan sukar untuk dipahami. Dari saya hanya akan paparkan dua bantahan saja yang menurut saya sudah cukup untuk menunjukkan kemustahilan dan ketidaklogisan dari dongeng evolusi ini. Pertama adalah bahwa dongeng ini mengatakan bahwa seluruh kehidupan dimulai dari satu makhluk bersel satu yang kemudian berevolusi selama jutaan tahun lalu menjadi makhluk hidup yang lain. Pertanyaan saya adalah, dari mana makhluk bersel satu itu berasal? Dari mana dia ada? Para penganut teori evolusi mengatakan bahwa makhluk bersel satu itu secara kebetulan bercampur dengan karena muncul secara kebetulan sebagai hasil dari bercampurnya bahan-bahan mati. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin bahan-bahan mati yang bercampur bisa secara otomatis menghasilkan satu kehidupan dengan sendirinya? Itu mustahil. Coba Anda mencampur sejumlah benda mati, apakah bisa menghasilkan satu makhluk hidup? Orang-orang yang memegang teori evolusi juga mengatakan bahwa petir menyambar menghasilkan satu zat yang namanya asam amino. Lalu asam amino itu adalah unsur dari sel. Tapi persoalannya adalah bagaimana bisa satu zat yang mati seperti asam amino tahu-tahu bisa berubah menjadi satu sel yang hidup. Secara logis tidak bisa diterima kalau sesuatu benda mati atau hidup bisa ada secara kebetulan. Tidak bisa. Seandainya Anda pergi ke hutan dan di sana Anda menemukan secangkir kopi dalam gelas, apakah Anda akan mengambil kesimpulan bahwa gelas dan kopinya itu ada dengan sendirinya atau ada secara kebetulan? Itu tidak mungkin. Logika kita akan mengharuskan harus ada penyebab dari itu. Dengan demikian teori bahwa satu makhluk bersel satu yang muncul secara kebetulan, sebagaimana yang dikatakan para evolusionis, menurut saya omong kosong yang tidak masuk akal. Di sini paham evolusi ini tidak cocok disebut teori, tetapi dongeng. Karena itu tadi saya menyebutnya sebagai dongeng evolusi. Bantahan saya yang kedua adalah, perhatikan bahwa teori ini atau dongeng ini mengatakan bahwa suatu spesies tertentu mengalami perkembangan atau evolusi menjadi spesies yang lain dalam kurun waktu jutaan tahun. Pertanyaan saya adalah, apakah selama jutaan tahun itu ada spesies yang mati atau tidak? Pasti ada, bukan? Jikalau begitu,
tentu harus ada spesies yang mati selama proses evolusi itu. Di mana proses evolusi itu belum maksimal, tapi sudah terjadi kematian. Karena ini jutaan tahun. Sehingga ada spesies-spesies yang betul-betul baru. Kalau memang ya, mengapa tidak ada satu fosil pun yang ditemukan hingga saat ini yang menunjuk pada bentuk antara di antara dua spesies yang berbeda? Sederhananya begini, dikatakan bahwa ikan berevolusi selama jutaan tahun menjadi seekor buaya dalam teori mereka. Ikan jadi buaya dalam jutaan tahun. Pertanyaan kita adalah, ada banyak fosil ikan ditemukan, demikian juga banyak fosil buaya. Tapi mengapa tidak pernah ada fosil setengah ikan dan setengah buaya? Bukankah rentang waktu untuk evolusi jutaan tahun? Dan pasti ada spesies yang mati dalam proses evolusi itu. Mengapa tidak ada fosil spesies setengah jadi? Setengah ikan, setengah buaya. Jikalau manusia yang ada sekarang ini hasil evolusi selama jutaan tahun dari monyet, mengapa tidak ada fosil antara, yakni setengah monyet dan setengah manusia? Mengapa ada fosil Pithecanthropus erectus dan fosil Homo sapiens, tapi tidak ada fosil di antaranya? Padahal menurut teori evolusi, jarak antara Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens itu jutaan tahun. Dari dua hal ini menurut saya sudah cukup untuk membuktikan bahwa evolusi itu hanya omong kosong, hanya dongeng yang dipercaya oleh banyak ilmuwan. Kesalahan terbesar Darwin dan para evolusionis adalah mereka terpaku pada kesamaan antara manusia dan monyet, tapi mereka melupakan perbedaan antara keduanya. Alkitab bersaksi manusia diciptakan langsung dan segera, sehingga sudah dalam rupa manusia tanpa melalui satu proses evolusi. Seorang teolog namanya John Wesley Prill, dia mengatakan, Alkitab menyatakan dengan jelas dan tegas, manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan dalam waktu yang singkat dan langsung sebagai seorang manusia dewasa yang sempurna. Karena itu, menurut saya, sebagai seorang Kristen, kita seharusnya tidak percaya dan menolak dongeng evolusi ini. Manusia adalah hasil ciptaan Allah secara langsung dan sempurna. Kalau Darwin dan para pengikutnya mau percaya hal itu, biarkan saja mereka yang dari keturunan monyet dan bukan kita.